Ya, on this Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan proyek penguatan, yaitu profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, ya, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Bapak Amir Muslim. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topik yang akan kita bahas adalah kreativitas daur ulang sampah. Pendahuluan program P5 bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Definisi yang kita bahas yaitu gaya hidup berkelanjutan adalah apa itu? Melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan tidak berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Penerapan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalis limbah makanan. Jadi biasakan membawa makanan dari rumah, ya, jangan dibiasakan membeli jajanan di luar. Kedua, siswa memilih sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Jadi sampah-sampah yang kita olah itu kita pisahkan jenisnya, ya, mana yang dia organik dan mana yang non organik. Dimensi elemen dan subelemen, ya, dimensinya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua bergotong royong. Untuk dimensi elemen akhlak terhadap alam, subelemen menjaga lingkungan sekitar alam, yaitu siswa membiasakan diri untuk bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Dan untuk bergotong royong yaitu elemen kolaborasi, subelemennya tidak sama, ya. Kolaborasi artinya tidak sama, yaitu siswa menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yang itu pertama berkada'abah, yaitu ta'adub. Subelemennya soleh individual. Siswa memahami konsep sebab akibat di antara ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Baik. Yang kedua itu ta'awuf wa iktikar. Subelemen berbudaya dan peduli lingkungan. Siswa mengeksplorasi dan mengekspresi pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengevaluasi dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Lalu aktivitas kegiatan pengenalan. Guru memberikan pengantar tentang pentingnya menjaga lingkungan serta mengurangi sampah. Lakukan juga aktivitas ice breaking seperti tebak gambar atau video singkat terkait sampah. Dua, guru menjelaskan jenis sampah organik dan non organik, dampak sampah terhadap lingkungan dan pentingnya pemeliharaan serta pengelolaan sampah. Kegiatan survei lapangan, siswa diajak keluar kelas untuk melakukan observasi dan mengidentifikasi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Siswa mencatat jenis sampah yang ditemukan dalam lingkungan sekolah. Kegiatan inti, kegiatan kelompok. Dalam kegiatan inti, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan hasil observasi. Setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, apakah itu organik ataupun non organik. Kegiatan proyek, siswa bekerjasama dan kelompok untuk merancang proyek sederhana terkait pengolahan sampah seperti membuat karya dan barang berguna dari botol plastik. Jadi sampah-sampah itu bisa juga digunakan didaur ulang untuk dijadikan bahan berguna untuk kita semua. Tujuan pembelajaran, meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan yang mampu berperan aktif menjaga dan mengatasi permasalahan lingkungan, melakukan daur ulang sampah dan mempromosikan kreativitas dengan limbah botol plastik. Ya, kita lihat di sini sampah, ada videonya. Di sini banyak sekali sampah-sampah
ya di tempat pembuangan sampah. Nah, itu nanti bisa kita lihat di video yang akan nanti Bapak sajikan. Ternyata sampah, apa itu sampah? Nah, sampah itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Ya, kalau kita lihat sampah sekarang ini memang banyak sekali yang memang tidak berguna, yang harus kita buang. Bahaya sampah, tapi kan bahaya sampah ini sangat dominan sekali ya, yaitu pertama menjadi penyakit, menjadi sumber penyakit. Nah, lalu menyebabkan banjir, mencemari air dan mengalami air, mengurangi kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Nah, ini bahayanya ya, kita harus meminimalisirkannya. Jenis sampah, lihat gambarnya, ada organik, non organik, dan B3. Nah, jenis sampah organik, nah, sampah yang mudah busuk, ya, yang larut dalam bakteri, kuman, cacing. Sampah biasanya berasal dari makhluk hidup, contohnya sisa kotoran hewan, ranting pohon, daun, ya, sisa sayuran, daging, tulang, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sampah organik. Lalu sampah non organik. Nah, sampah non organik ini tidak dapat diurai dan lama sekali, bisa ratusan bahkan ribuan tahun bisa terurai oleh tanah. Apa-apa aja contohnya, yaitu botol, ya, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, karet, dan lainnya. Ini banyak kita temui dalam rumah tangga, ya, dan harus memang kita singkirkan dengan bijaksana. Jangan dibiarkan begitu saja, karena dapat mencemari lingkungan. Yaitu yang ketiga B3. Apa itu B3? Nah, ini yang dimaksud B3 adalah singkatan dari berbahaya dan beracun. Nah, bahan mengapa berbahaya dan beracun? Umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh sampai B3 seperti ini. Jadi botol-botol yang ini, sampah ini sangat berbahaya ya. Kalau dibakar ya bisa meledak. Apa contohnya? Nah, kita tengok obat nyamuk, ya, obat bakar, oli, aki, seng, besi, dan sebagainya. Jadi harus hati-hati kita dalam menangani sampah B3 ini. Cara mengolah sampah. Nah, cara mengolah sampah juga pilah, olah. Nah, maksudnya di sini kita lihat misalkan sampah dengan jenisnya, apakah dia organik, apakah non organik, atau B3. Ya, cegah buangan sampah, janganlah buang sampah sembarangan, ya, seharusnya buang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang anak-anak seringkali membuang sampah sembarangan tanpa melihat di mana ada letak tong sampah atau tempat sampah, ya. Biasakan olah. Nah, mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat, jadi olah. Kayak botol-botol yang kita minum itu kayak aqua, ya, itu bisa diolah menjadi bahan yang berguna dan bermanfaat. Jadi buanglah sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Pengolahan sampah, sampah plastik, sampah kertas, sampah organik, sampah kaleng, sampah bahan kayu. Ya, ini mengurangi bahaya sampah. Jadi kalau kita olah dapat mengurangi bahaya sampah. Mengolah limbah botol plastik menjadi barang bernilai guna. Ini tengok, lihat pada gambar, ya, di mana botol ini bisa dijadikan tempat pensil, ya kan? Bisa tempat pot bunga, nah, tas bunga, lihat, masih banyak sekali, ya. Jadi janganlah kita membuang sampah sembarangan, ya. Buanglah apa? Sampah pada tempatnya sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya janganlah kamu buat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Ya, itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Jika ada salah Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba ke atas. Oke, saya mau lihat dimensinya. Apa? Dimensinya. Oke, gaya apa? Dimensi. Dimensi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa dimensinya mana? Oh, ambil gotong royong, Mak, beriman. Ya, Bu. Ini, Bu. Dimensi. Yang mana dimensinya yang benar ini, Pak Amirul? Bergotong royong atau beriman terhadap bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Ambil dua Anda. Ya, satu aja, Bu, yang bergotong royong, Bu. Bisa.
bertakwa kepada Tuhan juga bisa, Bu. Ya. Oke, jadi harus jelas, jangan nggak jelas, nggak boleh dia ketimpa-timpa. Baik, Bu. Oke, elemennya apa tadi? Elemennya akhlak terhadap alam, akhlak terhadap alam, Bu. Elemennya berkolaborasi. Oh ya, Ya. gotong royong, ya, gotong royong kolaborasi, Bu. Oke, kenapa Anda mengambil dimensi gotong royong? Karena dalam lingkungan kami di sekolah itu gotong royong itu sangat baik sekali, Bu. Mereka sangat aktif jika ada suatu kegiatan yang mengandalkan kerjasama. Jadi mereka aktif sekali jika Kalau itu mah, kalau itu kan di semua sekolah, bukan di sekolah Bapak aja. ya, Bu. Menjalankan gotong royong. Coba kenapa Bapak memilih dimensi gotong royong? Itu pertanyaannya. Karena mudah, Bu, mudah untuk dilaksanakan. Mudah untuk dilaksanakan. Berarti Anda cari mudah dong. Ya maksudnya kan kita kan melakukan sesuatu itu kan kalau misalnya mudah, pastikan hasilnya juga enak, Bu, gitu. Jadi proyek apa ini yang Anda laksanakan? Mendaur ulang sampah, Bu. Daur ulang sampah. Ya, Bu. Apa aja alurnya? Alurnya menyiapkan, Bu, menyiapkan barang sampah tadi yang akan dibuat menjadi bahan yang berguna, Bu. Ya, coba tunjukkan alurnya apa aja tadi. Alurnya Udah tentang sampah. Terus kayak mana kegiatannya? Ngapain aja nantinya? ya setelah kami mengumpulkan barang yang sampah tadi, Bu, kami membuat menjadi kelompok untuk membuat apa nanti yang telah saya uh, ciptakan. Jadi anak-anak mengikuti instruksi saya. Bagaimana misalnya kayak botol tadi, Bu, kita buat seperti menjadi tempat pensil, pulpen, bisa menjadi tempat bunga. Itu nanti yang akan dibuat, Bu. Jangan nanti salah persepsi, takutnya yang buat-buat kayak itu dia beli terus makin bertambah sampahnya. Ya, Bu, karena di sekolah ataupun di lingkungan kami juga banyak sampah itu yang bisa ditemui. Jadi nggak mungkin beli karena kayak botol-botol segala macam, botol kaca, botol plastik itu banyak, Bu. Ya, bisa kami olah semaksimal mungkin untuk dijadikan barang berguna. Oke, baik. Selanjutnya silahkan ditutup. Ditutup share screen-nya. Oke, sekarang presentasi PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi proposal penelitian tindakan kelas atau PTK untuk Institut Agama Islam Negeri Yayan Loksemawi. Nama saya sendiri Amir Mukmin. Program studi pendidikan profesi guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Loksemawi tahun 2024 Masehi atau 1446 Hijriah. Judul yang saya buat di PTK saya kali ini yaitu penerapan penggunaan video pembelajaran terhadap minat peserta didik pada materi Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri 057239 Sekoci atas nama Amir Mukmin. Latar belakang masalah, kalau yang umum itu guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara sama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Yang khusus, pembelajaran agama Islam kurang diminati oleh peserta didik.
peserta didik kurang berhasil dalam memahami materi pembelajaran. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam menggunakan materi berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa tersebut. Pembatasan masalah PPK. Nah, satu, penelitian ini hanya fokus pada materi pengenalan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Dua, penelitian ini dibatasi pada peserta didik kelas 5 di SD Negeri 057239 Sukoci. Tiga, penelitian difokuskan pada penerapan penggunaan video pembelajaran dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah PPK. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum menerapkan penggunaan video pembelajaran pada materi mengenal nama-nama Allah Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri 057223 Sukoci? 2. Apakah penerapan penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri 0507 Sukoci? Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada materi mengenal nama Allah Asmaul Husna menggunakan video pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 057239 Sukoci? Tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan manfaat penelitian, satu, untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum penggunaan video pembelajaran pada materi mengenal nama-nama Allah Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri 057239 Sukoci. Kedua, untuk mengetahui penerapan penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri 057239 Sukoci. Tiga, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi mengenal nama-nama Allah Asmaul Husna setelah penggunaan video pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 057239 Sukoci. Nah, adapun manfaat penelitian memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pendidikan tingkat sekolah dasar, yaitu membuat inovasi penggunaan metode video pembelajaran. Yang pertama, maklumat gratis untuk lembaga pendidikan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada termasuk para pendidik di dalamnya. Kedua, untuk pendidik, motivasi guru untuk terus belajar serta membekalkan dirinya dengan berbagai aspek keilmuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan. Tiga, untuk peserta didik, siswa akan lebih mudah dalam memahami yang disampaikan oleh guru serta menambahkan motivasi dan semangat dalam hal belajar. Metode adalah perangkat cara, ya. Metode adalah cara jalan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan silabus mata pelajaran. Dua, video pembelajaran artinya adalah media yang digunakan untuk menyampaikan materi edukasi dalam bentuk video. Tujuan utama dari video pembelajaran adalah untuk mempermudah pemahaman dan pembelajaran siswa atau peserta didik dengan memanfaatkan visual audio. Video ini dapat mencakup berbagai jenis konten seperti penjelasan teori, demonstrasi praktis, atau bahkan simulasi interaktif, tetapi sangat asik dan menyenangkan. Tiga, menurut Umar Hamalik, belajar adalah bila seorang telah belajar atau terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan lanjut tidak ke metodologinya Pak Amirul. metodologi. Lanjut ke metodologi penelitiannya ya. Ya. Metodologi. Jenis PPK merupakan penelitian tindakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Pendekatan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Lokasi, subjek, dan objek penelitian. Lokasinya yaitu di SD Negeri 0573 Sukoci yang beroperasi di Dusun Sukarame, Desa Sukoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2024 ini. Subjek penelitiannya adalah kelas 5, yaitu terdiri dari 4 putri dan 4 putra. Subjek dan penelitian ini ditentukan berdasarkan faktor berbeda kemampuan belajar antar siswa dan kondisi lingkungan lokasi penelitian.
Objek penelitian pada detik ini adalah mengacu kepada penerapan strategi menggunakan video pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa PAI pada kelas 5, SDN Negeri 05 seperti jenis dan data sumber penelitian. Jenis data penelitian. Jenis data ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat empiris, pengamatan atas data bukan berdasarkan hitungan ekonomi matematis. Yang terlebih dahulu ditetapkan penelitian dan harus dapat disepakati oleh pengamat lain, melainkan berdasarkan penetapan subjek penelitian. 2. Sumber penelitian. Data sekunder. Data diperoleh dari sumber data pertama di lapangan. Sumber ini bisa direspon oleh subjek riset dari hasil pengisian. Misalnya tes, wawancara, atau observasi. B. Data sekunder. Data yang diperoleh dari data benar penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya, sehingga menjadi informatif bagi pihak lain. Karena data sekunder ini bersifat melengkapi data primer. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amirul ternyata belum menceklis ya? Checklist, Bu. Di LMS-nya belum diceklis itu P5 PPRA-nya. Oh iya, Bu. Oh, nggak tahu sebenarnya saya checklist, Bu. Kenapa nggak diceklis? Kan nggak bisa dinilai Anda. Nanti iya, Bu. Anda ceklis segera. Oh iya, nanti habis ini saya Karena checklist, saya Bu. bilang semalam. Baik, Bu. Nanti habis ini saya checklist. Oke. Apa tadi judul Anda? Penerapan penggunaan video pembelajaran. Coba bawa ke judul. Penerapan penggunaan video pembelajaran Bawa ke judul. terhadap minat peserta didik pada materi Asmaul Husna. Ada berapa variabel ini? 2. Apa aja kalau 2? X dan Y. Ya, apa variabel yang pertama? Yaitu penggunaan video pembelajaran. Yang X-nya apa? X-nya penggunaan video pembelajaran. Y-nya? Y-nya materi Asmaul Husna. Apa Y-nya? Y-nya minat peserta didik, Bu. Minat peserta didik. Nggak usah lihat orang. Sama saya aja lihatnya. Enggak, Bu. Ini kosong, Bu. Oh, kosong. Kadang Bapak melihat siapa? Dah. Ya, Bu, kosong. Video pembelajarannya bagaimana yang Anda tampilkan? Video pembelajaran ini kan nanti menggunakan infografis, Bu. Jadi setiap materi, misalnya materi Asmaul Husna ini, saya tampilkan nanti dari mulai awal mungkin ya tulisan Asmaul Husna sampai nanti video-video tentang Asmaul Husna, Bu. Oke, dah. Apa ini apa namanya? Videonya kira-kira yang Anda buat itu? Iya, Bu. Nanti video yang akan buat di TPL nanti, Bu. Tentang Asmaul Husna. Udah ada Ya. videonya? Videonya udah saya rancang, Bu. Cuman belum selesai karena banyak kali tugas, Bu. Jadi, tapi TPL nanti udah siap saya sajikan. Kayak mana nanti udah mau itu? Anda terintegrasi kan? Iya, Bu. Integrasi, Bu. Nah, nanti soalnya Senin udah mulai. Kamis udah mulai. Kayak mana tuh Anda? Kamis udah mulai, Anda belum selesai. Insya Allah, Bu, setelah ini saya segera, Bu, melaksanakan atau menyiapkan. Oke. Masuk ke minat. Apa yang bisa kita lihat dari minat? Supaya kita tahu minat itu dapat gitu. Apa yang dari mana kita tahu minatnya itu bagus, minatnya itu positif, dari mana kita tahu? Nah, terkadang, Bu, kalau siswa atau peserta didik ini melihat suatu video dalam bentuk apapun itu, mereka itu sangat antusias dapat mengondisikan kelas. Jadi jika kita menampilkan suatu pembelajaran dengan video pembelajaran ini sangat efektif dalam melangkul siswa-siswi tersebut supaya lebih aktif dan mengetahui materi yang akan dipelajari.
Itulah dari mana kita tahu minatnya itu bagus, efektif, kayak mana caranya. Nah, setelah nonton video itu kan mereka jadi lebih mengetahui, Bu. Karena selama ini mungkin mereka Gimana eh, cara mengukur minat itu? Mengukur minat itu pakai apa? pakai Hmm? apa, Bu? Observasi, Bu. Minat peserta didik, Bu. Menggunakan observasi, jadi nampak nampak minat tersebut dengan jelas bagaimana antusias peserta didik. Jadi kan dia ada itu apa namanya mengukur minat. Ya, Bu. Bagaimana cara mengukur minat? Itu maksud saya, Pak. Pak Mirul Mukminin. Dengan apa, Bu? Dengan mengadakan tes. Pakai apa cara mengukur minat itu? Pakai tes, Pakai apa Bu. tadi? Tes. Tes. Ya. Tes minat itu pakai apa namanya, Pak? Eh, bisa berupa Tes minat itu pakai apa? bisa Apa nama untuk mengukur tes minat? angket, Bu, angket. Untuk mengukur Pakai angket, Bu. Halo, Bu. Halo. pakai tes apa namanya, Pak Mirul Mukminin? Angket, Bu, tes angket. Angket. Angket apa namanya? Ang- angket. Angket minat ya. Iya, Bu, ingat. Oke, angket minat. Nah, kalau mau buat angket minat itu berarti kita harus berdasarkan apa ya Pak Amirul Mukminin? Oh, nggak pakai Mukminin ya, Amirul Mukmin, mohon maaf. Iya, Bu, apa, Bu? Ah, Pak Amirul, kalau mau melihat apa membuat angket berarti pakai apa? Pakai ini lah, Bu, pakai eh, soal. Hai, kok pakai soal? Cara membuat angket itu pakai apa? Dan buat itu pertanyaan lah, Bu, pertanyaan kepada siswa. Betul, pertanyaan. Ya, Nah, pertanyaan saya, kita berdasarkan apa membuat angket itu, Pak Amir? berdasarkan Jadi Bapak kan buat buat ini kan, kan saya udah pernah bilang, Bapak kalau mau buat nasi goreng itu berdasarkan apa? berdasarkan bumbu-bumbu ya, Bu, ya. Iya, berdasarkan bumbu, betul. Sekarang Bapak mau angket berdasarkan apa? Berdasarkan eh, alat-alat, Bu, dan bahan. Ya, sekarang saya keluar dulu. Sekarang Bapak buat instrumen minatnya itu berdasarkan apa? Instrumen minatnya Berdasarkan apa, Pak Amir? berdasarkan keaktifan siswa, Bu. Antusias siswa, keaktifan siswa. Dah, berdasarkan apa? Berdasarkan Jaringan saya nggak bagus nih. iya, Bu, makanya saya suara Ibu kurang putus. Iya, nggak bagus jaringan. Berdasarkan minat apa, antusias, keaktifan, Bu. Berdasarkan itu. Kok keaktifan? Di mana keaktifannya? Sebentar ya, saya terima telepon. Ya, Bu.
Jaringan di sini kurang bagus, Pak. Jadi saya lagi berkoordinasi terus dari tadi, makanya terpental. Ya, Bu. Nah, artinya kan Bapak harus punya instrumen tuh, namanya instrumen tadi angket. Nah, angket tadi berdasarkan apa? Udah pernah saya ulang selalu. Kenapa Bapak minum dulu, minum, Pak Amir? Ada, Bu. Minum dulu. Ada si air. Nggak ada, Nah, Bu. minum Nggak. dulu, ambil. Belum, nggak di sini, Bu. Jauh, udah nggak apa-apa, Bu. Kenapa ini ruangan apa? Ini ruangan apa? Ini ruangan lab, Bu. Jauh tuh Pak Amir minumnya, ambil aja dulu, cepat. Batuk tuh gatal tuh nanti nggak bisa. Ambil aja nggak apa-apa. Saya aman, saya tunggu Bapak. Baik, Bu. Ambil minumnya dulu, Pak. Ya. Sudah, Bu. Udah siap minum Pak Amir. Alhamdulillah, Bu. Kenapa shock ya sepertinya ya? Iya, Bu. Agak tegang, nervous. Enggak kan Pak Amir? Enggak tegang-tegang kali ya kan? Biasa aja ya kan? Iya, Bu. Di sini pun mati lampu dari, Bu. Saya pun takut di baterai. Kenapanya? Lampu di sitang, Bu. Mati. Tapi baterai pun Baik, menipis. baik. Ya, oke. Oke, sebentar. Eh, Ya, Bu. oke, Pak Aswin, Pak Amir. Ya, Bu. Udah dapat nggak? Saya nanya ini belum dapat jawabannya. Kalau misalnya Bapak membuat perangkat atau instrumen terkait minat, apa? Berdasarkan apa dia? Pakai apa dia? Alat, tadi, Bu. Hmm? Alat Pakai atau apa? bahan. Alat atau bahan, Bu. Ya, apa namanya itu? Apa namanya itu? Tuh apa namanya tuh? Ya, itu, Bu. Kayak fokus, laptop, jaringan, internet. Hmm? Terus? Terus? Apa? Itu dia. Enggak lah. Masa belum ada? Coba, yang betul apa? Apa, Pak? Penggunaan media, Bu. Media Berdasar apa? Jadi gini, kalau kita mau buat nasi goreng tadi berdasarkan apa saya bilang? bumbu, Bu. Kalau buat nasi goreng berarti kita harus ada berdasarkan bumbu. Bumbunya apa? Cabai, bawang. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat ini berdasarkan apa? Kok tadi berdasarkan bumbu. Apa bumbunya baru diuraikan. Nah, ini berdasarkan apa? Hmm. Ya, tadi saya bilang berdasarkan alat dan teknologi, Bu. Kalau ada teknologi enggak lah. Ini kan melihat minat, bukan itu yang saya maksud. Berdasarkan apa? Berdasarkan Berdasarkan berdasarkan
kemajuan pendidikan. Bu. Sering saya jelasin, nggak ini. Nggak masuk kayaknya nih, aduh. Ya, PPT-nya, Lupa ya? PPT-nya cuma segini, jadi itu tadi kan membuatnya. Nah, Itu berarti belum dapat jawabannya ya, satu itu ya. Oke, sekarang stop share screen. Oke, udah. Buka ayat Al-Quran gimana Bu, di Google. Di Google buka terus. Apa ini? Gimana Google Bu? Bapak buka lah Google Bapak. Tapi melalui share screen Bu ya? Ya, nanti di share screen. Oh iya Bu. Ya. Sudah Bu. Oke. Buka surah An-Nisa ayat 11. Share screen. Oke, sudah. Silahkan Bapak. Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Bentar, yang ini kenapa Sudah sih? bisa. Oke. Pak Swin. Halo Pak Swin. Kami Bu. Ya. Silakan Bapak ngaji ayat 11 ini. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayayn فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك إن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليعم من الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس بعد وصية يوصي بما أباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا. Oke, stop. Stop share screen. Sadaqallahul azim. Oke. Selanjutnya Pak Amirul, silahkan menulis ayat Al-Quran, 2 ayat dari surah Al-Mulk. Al-Mulk 2 ayat. Ayat pertama dan ayat kedua silahkan foto dan kirim ke WA saya sekarang juga, tapi jangan leave dari breakout room. Oke? Kalau sudah kirim baru boleh leave dari breakout room. Matikan recordingnya dulu, Bu Ike, silahkan buka kamera. Matikan recording.